Kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau berbicara. Terima kasih, pimpinlah kami, pimpinlah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat merayakan Jumat Agung. Ya. Jumat Agung adalah suatu hari membuat setiap anak-anak Tuhan, orang Kristen, terbawa suatu emosi kesedihan yang mendalam. Ketika kita sungguh-sungguh untuk merenungkan kisah-kisah daripada salib yang begitu agung. Tapi Jumat Agung pun menjadi suatu hari yang membuat kita punya harapan dan sukacita. Karena dalam kematiannya membuat kita boleh mendapatkan suatu hidup yang membawa kita kembali melihat hidup ini tidak hanya sia-sia. Saudara, kalau kita berbicara tentang kisah salib Kristus, terlalu banyak topik yang kita bisa renungkan. Dan selalu kita berbicara tentang kematiannya, lalu kita memperingati, dan segala kisah-kisah kematian Kristus yang itu sudah terus kita ulang-ulang dan kita dengar. Tapi kita tidak melihat lebih jauh tentang penderitaan dan kesengsaraannya. Karena salib adalah puncak daripada kesengsaraan. Persiapan dari pengesengsaraan ini dari satu gambaran kepada gambaran yang satu. Yang harus kita nikmati dan kita rasakan itu menjadi pada sampai kepada puncaknya. Di atas puncak itulah, maka itu disebut kayu salib. Di atas puncaknya karya itu sudah tergenapi. Di atas puncaknya kita melihat betapa kasih Allah yang tak dapat kita boleh mengerti, tapi itu terjadi. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian itu dari penderitaan Kristus bagi orang percaya. Artinya kita tahu kalau kematiannya itu adalah untuk menebus dosa kita. Kematiannya untuk dengan nyawanya memberikan kita yang percaya boleh memperoleh suatu hidup di dalam yang tidak binasa. Tetapi kita hari ini mau fokus kepada penderitaan Kristus yang memberikan dampak bagi kita. Apa menjadi tujuan dari penderitaan Kristus bagi orang percaya? Mari saya akan mengajak kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah
meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya. Ia yang tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara kekasih, apa yang digambarkan oleh 1 Petrus tadi bagian di mana? Sebagai suatu kutipan dan gambaran yang sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53. Ketika kita membaca bagian itu 53 menggambarkan seperti apa yang dikatakan Petrus. Dia bagaikan domba yang dituntun ke tempat persembelihan. Dia tidak bersuara, dia diam. So ini menjadi kisah yang terlalu banyak boleh kita renungkan. Tetapi semua itu berkaitan dengan dosa dan penebusan. Dan hari ini saya mau mengajak kita melihat dari penderitaan Kristus menjadi teladan dan jejak bagi kita untuk kita boleh menjalani dalam kehidupan kita. Ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Saudara-saudara kekasih, dikatakan dimulai daripada hai hamba-hamba. Maka kita harus kembali melihat kondisi saat itu ketika Petrus berbicara kepada orang-orang. Kebanyakan orang Kristen itu adalah status sebagai seorang hamba yang boleh bilang seperti budak yang hidup di bawah penderitaan. Maka dikatakan ada tuan yang baik, tuan yang ramah, tetapi ada juga tuan yang bengis. Artinya kita nggak tahu nih, tidak satu orang yang mau dilahirkan untuk jadi seorang budak, seorang hamba. Tidak satu orang yang mau untuk hidup dalam suatu penderitaan dibawa kekejaman dari seorang tuan yang bengis. Maka Petrus mengajak kita untuk melihat bahwa sebagai orang percaya kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang hidup di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Maka dikatakan dari ayat yang ke-17 mengatakan, ayat ke-16 ditarik ke atas, yaitu supaya kita semua hidup seperti hamba Allah di tengah-tengah orang-orang di mana masyarakat kita hidup. Maka di mana Petrus mengajak kita melihat penderitaan Kristus untuk menyatakan suatu teladanan di mana Kristus adalah tunduk di bawah kehendak Allah. Saudara, ketika kita lihat bagaimana pergumulan di Getsemani, itu satu pergumulan antara cawan pahit yang mau diterima, tetapi satu sisi pergumulan di mana kehendak Allah
yang Kristus tahu harus dia minum dan harus mati. Satu pergumulan yang tidak mudah. Satu pergumulan di mana untuk belajar taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Untuk menderita. Untuk mati. Sudah kematian di atas kayu salib. Tetapi kalau kita lihat kisah dari penangkapan sejak dari Taman Getsemani. Apa yang saudara lihat yang dialami oleh Kristus? Dia diperlakukan dengan sesuatu yang penghinaan. Dia difitnah. Bahkan sampai di tempatnya imam besar dia dipukul. Maka semua kisah-kisah itu dicatat dalam Matius maupun Markus, bahkan di Lukas. Tetapi puncaknya dalam pergumulannya itu. Sebelum dia menghadapi semua itu, pergumulan yang paling besar adalah mentaati kehendak Allah untuk mati. Maka ini menjadi suatu hal yang perundangan kita menjadi teladan bagi kita. Ketika kita hidup dalam kehidupan kita, kita bukan hanya memperingati kematiannya, tapi bagaimana kita mempelajari teladan Kristus di dalam segala hal, di mana dia tidak bersalah, tetapi dia harus terima itu karena kehendak Allah. Dia harus menerima satu penderitaan bukan karena kesalahan dia, tapi itu adalah bagian dia tahu Allah menghendaki dia menderita, maka dia terima seperti itu. Hari ini begitu sulitnya ketika kita hidup dalam satu kondisi di mana kita diperhadapkan dengan ketidakadilan, di mana kita diperhadapkan situasi yang begitu sulit, banyak keadaan yang membuat kita merasa menderita. Kita selalu membangun, kalau masa saya berbuat baik, masa saya harus menerima sesuatu yang seperti nasib yang seperti ini. Kita selalu mempertanyakan Tuhan, kenapa saya harus mengalami penderitaan padahal saya tidak melakukan sesuatu yang salah terhadap orang. Sering waktu kita mengalami kondisi seperti itu. Tetapi Kristus sudah tunjukkan. Bahkan Petrus, seorang yang temperamental. Sudah tahu ketika Taman Getsemani, hamba dari imam besar datang. Dia temperamennya naik, langsung dia cabut tuh pisau, dia potong telinganya. Semua bayangan-bayangan yang ada dalam pikiran dia masa-masa yang lalu, untuk membawa dia kembali di dalam penderitaan Kristus, untuk dia belajar bagaimana tunduk di atas kehendak Allah. Gak mudah saudara untuk menerima dan tunduk atas kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita merasakan saya tidak berbuat sesuatu, saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang, maka dikatakan dia tidak berdosa. Mulutnya tidak ada dikatakan tipu, tidak ada mulutnya. Artinya dalam segala hidupannya itu berjalan dalam sesuatu yang benar, yang baik. Tetapi dia harus menerima penderitaan. Barangkali dalam kehidupan kita juga menghadapi seperti itu. Yang membuat kita juga rasa bingung. Kita bertanya-tanya kenapa. Tapi hari ini di dalam penderitaan Kristus memberikan teladan untuk kita untuk bukan bertanya, tapi untuk berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi. Pergumulan di Getsemani memberikan suatu teladan bagi kita. Yaitu Markus mencatat yang begitu mengatakan, bagimu Aba, Bapa, tidak ada yang mustahil. Artinya apa?
Kalau bagi Tuhan tidak mustahil boleh menyingkirkan penderitaan ini, cawan pahit ini. Tetapi kalau itu memang harus aku minum, bukanlah kehendak Bapa yang harus digagalkan. Tapi akulah yang harus kehendakku tunduk di bawah kehendak Bapa. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Kita tidak pernah berbuat sesuatu yang salah. Tetapi belajarlah kita seperti Kristus berkata. Apapun, dalam situasi pun, segala hal yang terjadi pun, kalau itu kehendak Bapa, biarlah itu terjadi atas dirimu. Saudara, ini menjadi suatu hal yang tidak mudah. Tapi justru keteladanan Kristus, keteladanan dari Petrus yang sudah mengalami perubahan karena melihat dan mengalami Kristus dalam kehidupannya dan menyelami seluruh dari penderitaan itu hanya untuk belajar menyerahkan kehendak kepada kehendak Bapa. Kalau tidak, saudara, Petrus tidak mungkin berani menghadapi salib dan bahkan dia minta, salibkan saya terbalik. Supaya kepala saya di bawah, kaki saya di atas. Penderitaan menjadi sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi kita tahu tidak ada apa-apa. Dan Bapak tahu, Bapak punya kehendak. Bapak punya segala rencana yang saya tidak mengerti. Biarlah kita coba belajar. Sehingga kita tidak belajar untuk bertanya dan bahkan kita bersungut ketika kita lagi dalam penderitaan. Keteladan Kristus yang kedua untuk buat kita belajar. Yaitu dikatakan apa? Dia melakukan penderitaan dia demi untuk kebaikan bagi orang lain. Bagi dia serahkan kepada Bapa. Saudara, penderitaan ini dia belajar menjadi suatu hal, ajarkan kita untuk apa? Menyerahkan dirinya kepada Bapa. Maka dikatakan, biarlah serahkan kepada Dia. Sekalipun dia dicaci, dia tidak membalas segala. Tapi dia hanya menyerahkan dirinya kepada Bapa. Saudara, kita bukan hanya tunduk kepada kehendak Bapa. Mungkin begitu sulit kita ngadapin. Kadang-kadang orang begitu tidak mampu. Sudah pada saat di dalam akhir daripada penderitaan. Kristus di atas kayu salib dia hanya berkatakan, aku serahkan nyawaku. Dan hari ini penderitaan untuk kita belajar melalui 1 Petrus mengatakan apa? Biar kita belajar untuk menyerahkan segala hal yang saya alami ke dalam tangan Tuhan. Saudara, kita tidak mampu untuk menanggung. Begitu sulitnya. Tadi malam saya coba saya lihat dari TV One, dari Kompas TV. Itu suatu wawancara untuk masalah terjadinya teroris yang ada baik di Makassar maupun yang di Mabes Polri. Seorang psikolog yang ahli dalam grafologi, dia melihat surat wasiat dari kedua orang yang lucu adalah ketika si peledak dari bom Katedral Makassar dengan yang kemarin masuk ke Mabes Polri, mereka sama-sama tinggalkan surat wasiat kepada keluarganya. Dengan tulis tangan dan formatnya isinya kurang lebih sama.
Nah, dari surat tangan itu lalu psikolog ini, ahli grafologi ini, dia coba analisa. Dia memberikan analisa kalau yang ada di Makassar. Ini mereka baru nikah 6 bulan. Lalu mereka mengambil keputusan untuk mau meledakan. Asal pertamanya adalah secara psikologi dilihat, dia tulis dengan huruf surat yang seperti seakan-akan dia di dalam sesuatu ketakutan. Ketakutan yang tidak tahu masa depan dia akan seperti apa. Akhirnya pemicu yang datang menawarkan dia untuk menjadi pengantin di dalam bom bunuh diri. Maka ini menjadi kesempatan untuk memberikan jawaban atas. Artinya apa? Ketika seseorang tidak lagi di dalam suatu ketakutan, tidak punya sesuatu jalan keluar, maka orang akan dipengaruhi oleh sesuatu ajaran atau yang tidak benar untuk membawa dia masuk ke dalam suatu tindakan nekat. Saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus mengatakan melalui Petrus berbicara pada kita. Di dalam segala hal yang engkau menghadapi, penderitaan yang paling sangat begitu menderita, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar dan tidak ada jaminan, serahkanlah kepada Allah. Hari ini kita semua mungkin punya pengalaman penderitaan yang berbeda-beda. Ada yang merasa kemampuan untuk bertahan lebih kuat. Ada yang daya tahan yang kurang kuat. Di dalam kondisi yang berbeda, maka kita mau bisa memberikan satu respon dengan tindakan yang berbeda. Tapi hari ini Kristus memberikan teladan, bahkan memberikan suatu pesan melalui Petrus. Penderitaan hanya bisa kita serahkan kepada Allah. Di mana penyerahan itu kita lihat bahkan sampai kematian pun, kalau itu menjadi kehendak Allah, bagi saya adalah sesuatu hal yang bukan menakutkan. Ingat, saya bukan memberikan semangat kita berani mati untuk konyol ya. Tapi kita belajar. Karena kita tidak bisa lepas dari kehidupan ini segala penderitaan. Akibat dari penderitaan ini akan membuat orang memberikan satu respon. Kemungkinan satu keputusan yang salah. Keputusan yang menjadi sesuatu yang merugikan diri, bahkan merugikan orang lain. Tapi firman Tuhan bilang, tidak. Serahkan kepada Allah. Sekalipun maut ada di depan, tetap serahkan kepada Allah. Hari ini saudara, biarlah kita boleh belajar, boleh jalankan ini. Karena Kristus sudah menjadi teladan kita. Saudara kekasih, maka dalam kondisi seperti ini dikatakan dia mampu untuk sekalipun dia tidak bersalah, tetapi dia dimaki, dia diam. Dia tidak membalas dan tidak melakukan suatu respon yang tidak benar. Karena dia tahu, kalau saya serahkan pada Allah, jika orang yang tidak benar memberikan sesuatu penderitaan bagi saya percaya Allah adil. Allah akan bertindak. Allah akan bela kita. Allah akan tunjukkan bagaimana cara Allah untuk bertindak. Dia serahkan karena dia tahu Allah itu adalah hakim yang adil. Sehingga dia tidak balas. Saudara, terlalu mudah untuk Yesus kalau mau balas kuasa yang begitu besar. Mungkin kalau kita hari ini ngalamin sesuatu penghinaan,
dicelakakan orang, kita masih hitung kemampuan kita mampu atau tidak. Apakah kita juga pikir, kalau saya mampu saya akan balas. Kalau mampu saya akan bertindak. Ketika kita melihat teladannya Kristus. Dia balas? Tidak. Dia bertindak? Tidak. Padahal dia Allah yang menjadi manusia, memiliki kuasa penuh dalam tangan dia. Dia mau bertindak, dia panggil malaikat pun sudah cukup. Tapi dia tidak bertindak. Dia hanya menyerahkan kepada Allah. Biarlah Allah sendiri seturut dengan rencana Allah bagaimana harus terjadi. Mari saudara, biarlah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami segala hal, kemungkinan penderitaan yang begitu berat. Tapi ingat, bukan kita yang mampu untuk selesaikan. Karena masih ada Allah yang kita boleh serahkan untuk dalam perjalanan hidup kita. Kita lihat, jika orang yang tidak adil, jika ada orang yang membuat sesuatu kejahatan, jika orang melakukan suatu tindakan karena demi untuk cari keuntungan dan merugikan kita, katakan, saya serahkan kepada Allah. Itu adalah kunci untuk kita boleh mendapatkan kelegaan dalam jiwa. Itu adalah kunci untuk kita boleh menghadapi penderitaan yang semakin kita rasakan menjadi semakin ringan ketika kita jalani ke depan. Karena kita tahu Allah tidak akan diam dan Allah akan bertindak. Mari saudara kekasih. Yang ketiga adalah ketika Petrus mengatakan teladan Kristus untuk supaya kita mengerti, menyadari bahwa penderitaan ada tujuan Allah untuk dibalik semua ini. Ada tujuan Allah di dalam rencananya. Saudara, dikatakan ada tujuan penderitaan, artinya setiap penderitaan yang kita terima tidak ada sesuatu yang tidak punya makna dan tujuan Allah. Sehingga waktu kita menderita, banyak masalah yang kita hanya memperhadapkan masalah ini antara orang dan saya. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa masih ada Allah yang ikut campur di dalam semua perkara. Yaitu Allah punya rencana bagi kita di dalam penderitaan. Mari saudara, Petrus melihat itu. Yesus mengajarkan itu. Di dalam penderitaan ada rencana Allah, yaitu melalui salib ada orang-orang yang harus diampuni. Melalui salib orang-orang berdosa boleh diberdekakan dari dosanya. Seperti saudara dan saya. Melalui salib maka diberikan suatu pengharapan di hari-hari bersama dengan Allah, kemudian hidup di dalam yang kekal. Ini adalah tujuan Allah dalam rancangan segala tindakan penderitaan. Saya percaya jika hari ini kita mengalami penderitaan yang banyak membuat kita tidak mengerti, yang membuat kita tidak tahu kenapa harus begini. Kalau emang itu kehendak Allah, biarlah kita juga tahu di balik itu ada rencana Allah yang saya tidak mengerti, tapi pasti baik. Saudara, maka itu ada disebut namanya rencana Allah. Penderitaan adalah keuntungan bagiku. Saudara pernah mendengar ada satu kesaksian berkaitan dengan ini? Penderitaan adalah keuntungan bagiku. Kesaksian ini adalah kesaksian dari papa saya sendiri. Dan nanti kalau boleh bukunya masih ada, kita akan cetak, kita boleh bagi. Bagaimana dia
difitnah, bagaimana orang ngiri dengan dia, akhirnya dia dituduh banyak tuduhan yang membuat dia harus masuk penjara. Saudara, pada saat itu di rumah kita, satu rumah semua ditahan di rumah, dijaga sama polisi dan tidak boleh keluar. Papa saya datang malam itu, saya masih ingat, malam-malam satu kelompok rombongan jaksa datang dari Kejaksaan Agung. Mama saya tidak sempat bawa banyak, cuma beberapa baju. Yang paling penting mama saya taruh Alkitab di tasnya untuk dia berangkat. Waktu dibawa pun kemana kita nggak tahu. Setelah berapa hari baru tahu dia ditaruh di Jaksa Agung. Kejaksaan Agung, di situ dia ditahan, dimulai proses, lalu dia ditaruh. Sempat proses ini untuk memberikan suatu tekanan mental, dia dibawa, dikirim di Semarang, dijauhkan dengan keluarga. Agar dia mau mengaku sesuatu tuduhan dari orang-orang yang tidak benar. Sudah nggak gampang. Siapa yang bisa pikir 2,5 tahun ditahan dalam penjara, tidak ada keputusan. Dan pada akhirnya dia dioper masuk ke dalam penjara Glodok. Saudara, di dalam penjara Glodok, akhirnya dia mulai baca Alkitab. Dia belajar, dia baca. Mulai di penjara, dia buka, bikin persekutuan doa dan belajar Alkitab. Mulai dia minta buku-buku, dari buku-buku rohani. Artinya apa? Dia belajar teologi dalam penjara. Mulai dia pimpin. Sampai akhirnya berdiri di dalam penjara satu gereja yang dimulai oleh papa saya. Penjara Glodok yang sekarang sudah dibongkar jadi Glodok Plaza. Dulu itu adalah penjara. Di situ mulai berdiri satu gereja yang dimulai oleh papa saya. Dari situ akhirnya mulai sampai ada gereja ini. Siapa yang tahu rencana Tuhan? Pada saat itu menderita, habis kita punya uang simpanan papa di Hong Kong, habis dimakan sama teman. Investasi papa saya di Malaysia untuk tambang timah, habis juga. Yang ada di sini sebagian sudah disita. Betul-betul waktu papa keluar tidak ada apa-apa. Kalau dulu kita hidup, saya masa kecil hidup kelimpahan. Satu laci itu uang penuh, tidak dikunci, tinggal ambil, tinggal pakai. Tapi begitu terjadi suatu perubahan, kita merasakan begitu sulit. Makan pun akhirnya apa? Karena ada beberapa kenalan tiap hari buka restoran, dia kirim makanan buat kita. Saudara, tapi ada rencana Tuhan. Akhirnya mengalami penderitaan, dusu. Di situ dia mulai sesuatu karya dalam pelayanan. Kita tidak boleh. Akhirnya ada gereja Isa Masih Mangga Besar. Tidak ada yang bisa terpikir. Tidak ada yang bisa mampu untuk menduga. Kita selalu berdoa tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dalam perjalanan baru kita tahu, inilah rencana Tuhan. Tanpa melalui satu proses dia ditangkap, mungkin dia tidak bertobat. Tanpa pertobatan dia mulai untuk masuk dalam pelayanan. Tanpa di dalam satu pelayanan dimulai dari penjara, maka tidak ada gereja Isa Masih Mangga Besar.
Karena Mangga Besar dimulai untuk menampung jemaat-jemaat dari penjara yang bertobat ketika mereka keluar. Itu ada pembunuh, penipu, dan segala macam yang bertobat akhirnya, Mbak. Awal daripada Isa Masih adalah orang-orang yang dari penjara. Baru pelayanannya Papa mulai masuk ke dalam pelayanan orang sakit di rumah sakit. Saudara, nggak ada yang bisa mampu untuk mengerti. Penderitaan adalah terus di dalam tuntunan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Baik untuk pribadi masing-masing kita. Baik juga menjadi pribadi orang lain yang menjadi kebaikan bagi orang lain. Artinya apa? Ketika penderitaan membuat orang melihat, di situ imanmu engkau tunjukkan pada orang. Di mana orang lihat. Kalau kita nggak sanggup jika menderita seperti ini. Tapi kenapa dia sanggup? Karena dia tahu bagaimana menyerahkan pada Tuhan. Di dalam penyerahan itu ada kekuatan. Di dalam penyerahan ada harapan. Maka itu menjadi kesaksian untuk supaya orang melihat sesuatu kuasa Tuhan bekerja dalam orang itu. Saya akan tutup dengan satu kisah. Ketika tahun 98 kita ingat masih terjadi peristiwa 98. Perampokan, perkosaan, pembunuhan, Jakarta menjadi kacau. Ada satu peristiwa di dalam keadaan itu, peristiwa yang menimpa kepada di atas diri seorang dokter. Dokter, anaknya diperkosa, istrinya dibunuh. Sampai dokter ini nggak sanggup untuk tetap tinggal, dia bisa kabur. Itu kabur pun dibawa, ada orang bilang udah dibawa dia diseret. Setelah peristiwa itu, rumahnya dia tinggalkan, dia tidak mau lihat lagi. Dia pindah ke satu tempat di pinggiran kota, dia mulai coba praktek. Mulai tinggalkan memori yang lama, mulai sesuatu yang baru. Mulai dia coba praktek. Tapi pada satu malam, dokter ini digedor pintunya. Ada sekelompok orang membawa satu orang datang bilang sakitnya berat dan payah, perlu pertolongan dokter. Dokter ini begitu buka pintu membiarkan pasien ini masuk, begitu berbaring dokter ini langsung terbayang, inilah yang membunuh istri saya. Di antara pergumulan antara ini kesempatan, sebenarnya saya tinggal suntik dia mati. Atau saya tetap menjalankan tugas saya sebagai orang Kristen untuk menolong dia. Pergumulan ini terjadi akhirnya. Dia berdoa, Tuhan tolong, saya nggak mengerti. Kenapa Tuhan boleh antar orang ini yang mau nyakitin saya, agar saya diperhadapkan suatu pilihan antara yang baik dan yang jahat. Sampai terakhir hati dia mulai tenang, seakan-akan berbicara. Ingat, kasihlah musuhmu. Maka dia mulai, dia kasih suntikan, dia kasih obat semua untuk orang ini boleh sembuh. Saudara, dia suruh dia balik 1 minggu kemudian balik untuk diperiksa ulang. Betapa bersyukurnya orang yang ditolong ini bilang, Dok, terima kasih. Dokter bilang, kamu udah sembuh. Kamu tinggal lanjutkan obat ini, kamu akan beres. Tapi ada satu hal yang saya mau bicara sama kamu. Apa
kamu masih ingat peristiwa 98 di tempat satu praktek dokter di mana saya tinggal di dalam terjadi? Engkau pernah bunuh anak istri saya. Engkau pernah memperkosa anak saya. Dokter ini sambil bicara, sambil tidak bisa tahan. Karena bayangan itu kembali ada di hadapan dia. Orang ini begitu kaget. Iya benar. Itu dokter saya. Saya dokter. Orang itu bertanya, "Dok, kenapa engkau masih mau tolong saya? Kenapa engkau, dokter, tidak lagi suntik aja biar saya mati saat itu?" Tidak. Karena Tuhan mengajarkan aku mengasihi musuhku. Hari itu, si penjahat itu bertobat. Saudara, kita nggak mengerti. Melalui peristiwa yang sakit, penderitaan yang begitu sulit, tapi apa? Ada rencana Tuhan hanya untuk satu orang bertobat. Akhirnya, karena dia seperti kelompok di kampung itu, seperti satu kelompok jagoan. Waktu dia bertobat, akhirnya apa? Pengikut dia berapa orang menjadi percaya Yesus. Saudara, biarlah kisah-kisah ini untuk membuat kita melihat, belajar bagaimana penderitaan Kristus menjadi teladan untuk kita belajar taat kepada kehendak Allah, sekalipun kita tidak tahu kenapa harus terjadi. Kedua, di dalam segala keputusan dan tidak tahu kita harus bagaimana, kita bilang, "Tuhan, saya serahkan padamu." Penyerahan ini yang menjadi kekuatan untuk kita boleh menjalan kembali dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita katakan, "Tuhan, penderitaan adalah menuntun saya masuk di dalam rencana Tuhan yang indah." Mari, hari ini kita belajar untuk belajar seperti Kristus. Jangan takut menderita. Biarlah kita boleh semangat. Biar boleh kita tetap memiliki satu sikap yang baik ketika kita dicurangin orang. Karena kita tahu Allah tidak bakal tinggal diam. Dan katakan, "Terima kasih Tuhan. Karena Engkau melalui penderitaan menuntun saya masuk dalam satu rencana Tuhan yang lebih indah." Mari, hari ini kita kembali untuk mengenang sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani. Seakan-akan suatu perjamuan yang menjadi suatu perpisahan. Satu perjamuan yang memberikan suatu pesan bagi murid-muridnya. Dan hari ini, di hadapan kita, juga ada perjamuan yang membuat kita boleh kembali melihat pesan Kristus kepada kita. Agar kita boleh menghargai pengorbanannya itu bukan sekedar untuk kita boleh nerima sebagai suatu sakramen, tapi memberikan makna yang begitu penting bagi kehidupan kita masing-masing. Dia rela mati buat kita untuk menyatakan kasih-Nya. Kasih Allah kepada kita memberikan Kristus anaknya yang tunggal. Kasih Kristus kepada kita memberikan nyawanya untuk kita rela untuk dicabik-cabik. Hari ini, apakah kita rela di hadapan Tuhan berkata, "Tuhan, aku tunduk di atas kehendak-Mu. Saya rela untuk menyerahkan segala pergumulan dan penderitaan hanya dalam tangan-Mu. Dan saya tahu ada rencana-Mu yang indah bagi kita." Sehingga perjamuan ini menjadi berarti
bagi kehidupan kita yang hari ini kita menerima. Karena penderitaan membawa makna bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati. Saya akan bacakan satu ayat untuk mengantar kita masuk dalam perjamuan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara kekasih, mari saya mengajak